Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah alhamdulillah kemarin sudah tiba di Alor dengan selamat. Kami sudah kembali ke rumah beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas yang sudah lama kami tinggalkan, hampir 2 minggu lamanya. Aktivitas pertama saya yaitu sebagai seorang guru mengajar. Kemudian aktivitas lagi yang tidak kalah penting, mengurus bunga-bunga yang sudah lama saya tinggalkan selama 2 minggu lamanya. Mohon like dan subscribe ya. Terima kasih. Silakan menonton. Hari ini kita bergelut dengan tanaman hias, bunga-bunga. Pembersihan, penanaman kembali bunga-bunga, pembersihan bunga-bunga yang sudah lama ditinggalkan. Ada berbagai macam bunga-bunga ya, bunga aglo pink, silakan dibersihkan potnya yang sudah lama ditinggalkan. Jadi ini giliran. Ini tanaman hias bunga sirih gading ya. Kemudian ini ini Mayana batik cantik. Kalau mau rimbun itu pucuk atasnya itu dibuang. Sebenarnya Mayana batik ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang jelas yang diperhatikan itu penyiramannya harus basah terus supaya hidup dia sejenis hampir sama dengan sayur bayam. Biasanya kalau 1 hari bunga saya Mayana ini tidak disiram, biasanya daunnya sudah mulai layu. Makanya penyiramannya itu yang harus diperhatikan. Untuk pemupukan saya tidak pakai pupuk, tetapi saya pakai siram dengan air beras. Kemudian tiap hari air beras dan dengan 1 bulan atau 2 minggu biasanya saya sudah memberikan Pixin yang dicampur 1 liter setengah air dengan 2 sendok Pixin dicampur kemudian disiram. Sebenarnya kalau untuk perawatan bunga Mayana ini saya paling senang karena tidak terlalu rumit dibanding dengan aglo saya agak repot untuk merawatnya, tapi ya insya Allah mudah-mudahan aglo saya baik-baik saja, syukur saja. Kemudian puring, bunga puring saya juga, bunga puringnya juga perawatannya sebenarnya bunga puring ini jenisnya banyak macam jenis daunnya. Kemudian untuk perawatannya saya pikir untuk bunga puring ini perawatannya tidak terlalu rumit. Perawatan bunga puring ini tidak terlalu rumit karena dia ini sebenarnya di zaman saya masih kecil bunga ini sudah banyak ditanam di pekarangan pagar rumah saya di Sulawesi. Mama sudah menanamnya dan perawatannya saya pikir tidak terlalu perawatannya rumit. Dia sebenarnya sekarang ini yang kita baru
menanamnya biasanya memakai pot supaya lebih indah. Bunga puring ini tidak terlalu diperhatikan, tetapi kalau sekarang untuk di Alor ini jenis puring ini kan banyak, ada termasuk puring apel dan lain-lain sebagainya. Untuk biasa penjualan di taman bunga tanaman hias di Alor ini biasanya puring itu dibanderol dengan harga 90.000 lebih, mahal. Jadi sebenarnya bunga ini sudah ada nilai kelas dalam hal penjualan kalau di Alor. Tapi kalau di Sulawesi kemarin yang saya lihat sebenarnya bunga puring ini tidak terlalu populer, karena yang populer itu paling ya jenis-jenis anglo, kemudian jenis-jenis bunga begonia, biasa disebut dengan anggur itu ya, termasuk sih ini nggak terlalu, kalau harganya nggak ada, cuman keindahannya bagus. Kalau dirawat saya pikir akan bagus saja. Kalau yang ini bunganya kalau yang di atas sana yang hijau itu sebenarnya bunga suplir. Ini sih sebenarnya juga bunga lama. Suplir ini bunga lama. Katanya kalau penanaman bunga suplir persyaratannya itu katanya biasanya orang yang lagi menstruasi atau haid dilarang untuk menyiram bunga suplir ini, karena bunga suplir ini sensitif, akan mati daunnya. Kalau itu mungkin cuman orang bilang, tapi memang sebenarnya yang terjadi seperti itu kalau bunga suplir. Ya, banyak sih jenis-jenis bunga yang ada, tinggal kita perawatan saja. Karena kalau dilihat dari terapinya, bunga-bunga ini, tanaman hias ini bagus sebagai terapi mata di pagi hari jam 8 sampai jam 10. Kalau kita lihat terapi mata dan terapi darah, menghilangkan juga stres sih sebenarnya. Kalau yang saya selalu yang saya secara psikolog lihat seperti itu. Tapi sebenarnya bagus, tinggal perawatan aja. Saya pikir bunga-bunga itu yang namanya makhluk hidup, kalau sudah dirawat dia akan bagus, dia akan hidup. Yang penting kan perawatannya aja. Bunga punya saya ini banyak juga. Ada ini puring, ini dari Sulawesi juga, kemarin pemberian dari kakak Sulawesi ini. Kalau ini pemberian dari teman, tapi alhamdulillah hidup semua. Ada beberapa, termasuk ini ya, ini. Oh ini juga cantik sekali. Kemudian kita lihat ke begonia. Ini koleksi begonia. Oh ini, kalau ini bunga bambu. Untuk penanaman bunga bambu perawatannya tidak terlalu rumit, yang jelas sebenarnya wadah yang paling bagusnya dia bunga bambu ini sebenarnya seperti jenisnya dengan keladi. Keladi artinya apa? Untuk penyiramannya, keladi itu kan memerlukan air yang banyak, berarti bunga bambu itu seperti itu juga. Yang jelas untuk wadahnya, sebenarnya wadah yang paling bagus untuk bunga bambu itu wadah atau pot yang dipergunakan itu potnya tidak berlubang. Lebih bagusnya kalau di dalam ember, supaya airnya kan tidak habis keluar, karena bunga bambu ini sebenarnya memerlukan air yang banyak supaya cepat pertumbuhannya. Biasanya bunga bambu saya dalam 1 minggu itu 3-4 hari dia sudah tumbuh tunas-tunas baru. Kalau airnya banyak diperhatikan, yaitu nggak rumit, dia akan tumbuh dengan baik. Untuk bunga bambu ini
jenis bunga bambu ini kalau kita perhatikan indah, bagus sekali, apalagi ditaruh pas di depan teras ya. Kemudian bunga begonia. Begonia ini sejenis dengan bunga anggur, ini paling cantik sekali. Begonia ini paling cantik. Begonia besar, jenis begonia sih sebenarnya banyak. Cantik sekali. Begonia saya, koleksi begonia saya ada banyak, ada berapa pot ya. Begonia ada beberapa pot. Untuk perawatannya seperti dengan sama dengan bunga-bunga yang lain sih sebenarnya. Kalau untuk khusus bunga begonia, artinya apa, diperhatikan penyiramannya aja. Jangan, kalau begonia sih enggak seperti dengan bunga keladi atau bunga bambu. Kalau keladi bunga bambu ya otomatis airnya kan harus tidak boleh kering, airnya harus ada sehingga cepat pertumbuhannya. Kalau begonia tidak, siram pagi, siram sore ya sudah, alhamdulillah pasti akan sudah bertambah juga nanti, subur, segar, dan daunnya akan bertambah. Kalau begonia, ini begonia besar, banyak sih begonia jenisnya juga, ada yang kecil, ada yang sedang. Kemudian ada begonia polkadot juga ya. Sebenarnya kalau untuk penjualan harganya itu begonia juga kelasnya sih bagus untuk penjualan. Kalau untuk bunga begonia, apalagi yang polkadot itu agak mahal. Yang jenis daunnya besar begonia ini juga sebenarnya harganya juga agak mahal sih kalau dilihat dari pasarnya. Yang jelas bunga, semua jenis bunga, termasuk bunga bunga janda bolong. Kalau janda taruhnya enggak ada nilai harganya, kecil sih nilai harganya kalau di pasaran. Tapi kalau janda bolong sebenarnya, kalau jenis dari bunga janda bolong itu sebenarnya tidak terlalu mahal sih sebenarnya, kalau jenisnya dari jenis daunnya yang jenis daun hijau aja satu polos. Tapi kalau jenis dari bunga janda bolong dari jenis variegata itu kan berarti ada warnanya ya, itu memang agak mahal perhitungan pasarnya yang saya pernah baca dan yang saya pernah lihat YouTube-nya seperti itu. Mungkin sampai harganya juga ratusan juta kalau jenis variegata, daripada bunga janda bolong itu sendiri. Sebenarnya bukan mahal kalau jenis bukan variegata, tapi kalau jenis variegata pasti akan mahal. Sudah ada nilainya. Ya, itu tadi video, semoga bermanfaat dan semoga disuka. Nanti kita nonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.